Sebelumnya sudah mengutip pernyataan Boni Hargens tentang 4 kelompok yang mengkudeta Jokowi. Caranya dengan mengolah berbagai isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. Tujuan mereka untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi pemerintahan Indonesia. Maunya rakyat terprovokasi untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Boni Hargens bahkan mengklaim sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang terlibat dalam upaya kudeta ini. Apa yang dipaparkan oleh Boni Hargens tersebut sebenarnya sudah bisa terendus. Mungkin publik pun sudah banyak yang paham pola-polanya. Misalnya isu PKI yang dibangkitkan di bulan Mei nampak banget di kesenjangan ini, dan akhirnya memang gak laku di publik. Lah, orang-orang pada ribut mikirin wabah corona, mana terpengaruh sama itu isu. Buktinya pun tidak pernah ada, hanya ada bakar-bakar bendera oleh kelompok itu-itu lagi. Gerombolan yang lebih terlihat sebagai calon pengacau ketimbang membantu masyarakat menghadapi wabah corona, ya mana mempan. Ramenya pun tertinggal di medsos saja, itu pun hanya tinggal tiupan angin tak bermakna. Kenyataannya memang tidak laku. Tentu warga masyarakat lebih memikirkan urusan perut dan wabah corona ketimbang mikiri hantu yang gak jelas. Tentu saja, ini tidak berarti kita bisa menyepelekan kekuatan dan daya kreativitas gerombolan pengacau itu. Mereka memang kreatif. Segala isu dari berat hingga receh bisa diolah, karena mereka punya kekuatan buzzer yang ngaku-ngaku sebagai rakyat. Selain isu PKI, ada pula soal rekam jejak di RUT TVRI, soal new normal, buka tutup mal dan masjid, hingga soal kebebasan berpendapat. Entah isu apa lagi yang nanti bakal mereka lontarkan. Bisa jadi cara berpakaian Presiden Jokowi atau kemampuan berbahasa Inggris Presiden Jokowi lagi. Gitu aja sampai kita bisa makan di warung nasi Padang tanpa jaga jarak lagi. Tentu kita pun perlu mewaspadai jika ada kemungkinan isu yang diolah lebih buruk lagi. Ada pula jahatnya rekayasa kasus demi propaganda politik, lebih keji dari fitnah dan hoax. Di lain pihak, dari sisi positifnya, kita melihat itu sebagai petanda betapa sudah canggihnya pihak intelijen kita memetakan modus-modus yang bisa jadi akan dipakai oleh gerombolan pengacau ini. Sekarang kita bicara dari sisi kita, dari sisi Presiden Jokowi. Sisi Presiden Jokowi bukanlah sisi yang lemah, justru sangat kuat. Makanya upaya gerombolan pengacau gagal terus. Yang mana ada 3 kekuatan besar yang ada pada Jokowi, yang mustahil bisa dilawan oleh gerombolan kadrun, kampret, dan segala bentuk jelmaannya. Pertama adalah soal solidnya dukungan TNI dan Polri terhadap Presiden Jokowi. Ini kekuatan yang sangat besar. Walaupun ada istri-istri tentara yang terinfeksi, walaupun ada purnawirawan atau pecatan yang coba diangkat dari gerombolan itu, termasuk pemasok senjata di momen demo anarkis tahun lalu, tidak bakal terasa efeknya, karena memang tidak bakal bisa menyaingi kekuatan TNI dan Polri yang mendukung Presiden Jokowi. Kedua, secara kekuatan kita jauh lebih besar dan kuat. Tahu dari mana? Tentu dari kemenangan kita di Pilpres dan Pileg, dari partai-partai koalisi yang sekarang mendominasi DPR RI, dari hebohnya masyarakat menyebut Presiden Jokowi di mana-mana di segala pelosok Indonesia, dari hasil gotong royong warga masyarakat bersama-sama menghadapi wabah corona, dari kemarahan publik pada berbagai media yang mendiskreditkan pemerintah dengan berita hoax dan modus clickbait, dari masih lebih banyak orang waras di negeri ini ketimbang penganut bumi datar, dari sikapnya warganet membuat screenshot ketika ada akun yang menghina Presiden Republik Indonesia, dan banyak lagi. Ya, kita jauh lebih besar dan lebih kuat. Sayangnya kita tidak segila dan sefanatik kaum sebelah yang hasil cuci otak. Sayangnya lagi, walaupun segala kepentingan partai politik dan para relawan berusaha diakomodasi oleh Presiden Jokowi, arahnya tidak satu. Di antara para menteri saja ada yang ngomong A, ada yang ngomong B. Belum bisa satu suara. Menghadapi bergabungnya Prabowo dalam pemerintah pun masih bermacam-macam reaksinya. Tapi kalau sudah kepepet, kalau ada musuh bersama yang bisa disadari bersama, kita pasti akan bersatu. Ini yang ketiga. Kita yakin akan ada masanya. Jika upaya musuh sudah kelewatan, maka hati kita akan digerakkan
untuk melepas perbedaan opini, perbedaan derajat, untuk bersatu, dan gerombolan pengacau akan ciut ketakutan bagai melihat hantu. Jadi, mari bersatu.